kita akan angkat semua nasinya diangkat. Kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus untuk diakonia kita pada malam hari ini. Ya, oke. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara diaken, pergilah dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus untuk memberi makan Indonesia dengan perlindungan dari para malaikat di surga menyertaimu, menjauhkanmu dari segala sakit, penyakit, dan bahaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Silakan berjuang para diaken. Oke. Ya, saya mau cerita dulu ya tentang diaken ya. Kemarin sudah saya sempat kasih tahu bahwa Anda inilah yang di lapang itulah diaken-diaken. Jadi kalau Anda lihat di dalam Kisah Rasul 6, saya akan bacakan sebagai pembuka, nanti teman-teman boleh lanjut ya. Ya, coba Anda buka di dalam Kisah Rasul 6, lihat ya. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu, ketika murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ini yang dimaksud adalah ini ya, pelayanan ini adalah orang-orang Ibrani asli dengan yang half Jewish, separuh Yahudi, ya, karena mereka kan banyak kawin campur itu kan. Nah, maksud dengan orang Yahudi berbahasa Yunani itu seperti itu ya. Ini bahasa aslinya adalah Helenis dalam bahasa aslinya, ya, antara orang Ibrani dengan orang Helenis. Karena banyak orang Kristen yang dari proselit itu mereka itu tertarik dengan kegerakan orang-orang Yahudi ini, dan mereka kemudian diproselitkan, gitu ya. Nah, kenapa? Karena di dalam jemaat mula-mula itu mereka membagi-bagi makanan. Antara yang lahir baru, enggak lahir baru, sama saja. Makanya masih ada yang bersungut-sungut. Tapi kita enggak urusan. Ya kan, dari mana? Yang bisa tahu itu cuma Tuhan. Makanya nanti surat-surat Paulus dan surat-surat Petrus dan para rasul itu, ya dibilang ada orang yang enggak sungguh-sungguh. Selalu ada. Nah, itu bukan tugas kita untuk menghakimi. Itu tugas dari Roh Kudus yang akan menjatuhkan penghakiman buat mereka. Nah, kemudian ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ya. Jadi melayani meja, ya. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik. Zaman Kisah Rasul 6 ini ada kira-kira 8.000 lelaki. Jadi kalau sama keluarganya mereka ada kira-kira 40 ribuan. Ya. Ada 40.000 orang yang bertobat, yang ikut bergabung dengan mereka. Ya, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antara kamu yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi ada pelayanan firman dan ada pelayanan meja. Dua-dua itu harus dilakukan. Ya, kalau Anda tidak melayani meja, ya, melayani meja itu ngasih makan itu tadi ya, maka berarti Anda sedang melalaikan firman Allah. Nah, gereja-gereja hari-hari ini banyak melalaikan pelayanan meja. Ya. Dan ayat 4. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, ya, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ya, mereka banyak yang diproselitkan tadi itu ya. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ya, makanya tadi saya berdoa dulu di awal itu ya, supaya mereka berjalan. Nah, kita belum melakukan pentahbisan karena yayasan, ya. Nanti yang berdoa untuk teman-teman ini adalah ini ya, ketua dewan pembina dan ketua yayasannya yang mendoakan mereka nanti. Nah,
firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Sejumlah besar imam menyerahkan diri. Wah, bahkan imam-imam aja, imam-imam Yahudi percaya. Ya, jadi ini Kisah Rasul 6 ini lagi cerita tentang diaken, pelayan meja. Ya, tentang diaken. Nah, inilah diaken yang sesungguhnya. Orang-orang yang melayani meja. Nah, teman-teman yang di lapang itulah yang namanya pelayan meja. Dan ingat, mereka kalau Anda baca dalam Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4 dan 5, itulah cara hidup jemaat mula-mula. Coba kita buka ya, Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan dan selalu berkumpul untuk memecah roti. Nah, itu memecah roti tadi itu bagi-bagi makanan itu yang dimaksud. Memang itu hurufiahnya memecah roti. Karena mereka makan, rotinya taruh di dalam panjang itu kan gede-gede itu kan, terus dipecah-pecah. Hurufiah memang, terus dibagi-bagi. Nah, maka ketakutan mereka semua sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini yang kemarin saya cerita komunal. Ajaran komunal di dalam Yesus itu benar. Tetapi begitu meninggalkan Yesus, jadilah komunisme. Oh, itu kejamnya minta ampun. Ya, karena hartamu itu bisa dirampas oleh negara. Ya, karena kan kepunyaan bersama. Selalu ada mereka yang menjual harta miliknya dirampas. Kalau dalam komunisme, nah kalau di dalam komunal, dia dengan keikhlasan hatinya sendiri dan bagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluannya masing-masing. Diulang lagi ayat 46, dengan bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya, mereka juga memecah roti. Waktu itu orang Yahudi semua, yang 3.000 pertama ini orang Yahudi ya. Jadi mereka masuk dalam bait Allah dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Jadi di rumah masing-masing mecah-mecah roti. Nah, sekarang kita memecah rotinya dengan membagi di jalan-jalan. Begitu ya, karena makan roti di rumah itu sudah nggak menjadi bukan tradisi di Indonesia. Nah, tradisi di Indonesia seperti ini, kita kasih makan pinggir-pinggir jalan. Begitu ya. Dan lihat, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang diselamatkan. Haleluya. Makanya kita doakan mereka ya. Nah, karena Anda lihat lagi dalam Kisah Rasul 4 ayat 34. Seperti tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. Anda ingat di Korea Selatan, waktu terpuruk dalam krisis moneter tahun 97-98, Korea Selatan itu yang pertama kali bangkit loh. Mengapa bisa bangkit? Karena gereja membuka pundi-pundi perpuluhannya mereka, uang-uang mereka dibagi untuk beli makanan. Sehingga semua rakyat itu makan semua, nggak ada yang nggak makan. Nggak ada orang kelaparan. Karena gereja membuka lumbungnya. Nah, inilah saatnya bagi gereja ya, gerejanya Gilbert, gerejanya Niko, gerejanya Philip Antova, gerejanya Stephen Tong, untuk mulai ngasih makan dengan ekstrim. Bukannya cuma kita ini ekstrim, semua dana yang kita punya kita bagi ini ya. Semua dana yang kita punya ini kita bagi beneran. Jadi kita ini juga melakukannya dengan segenap hati. Ya kan? Nah, makanya gereja, ayo bukalah lumbung-lumbungmu. Jemaatmu yang nggak kuat bayar sekolah mulai dibayari. Jemaatmu yang lapar mulai kasih makan. Biar mereka mikir cara cari kerja. Oh, kita harus kasih pancingnya Pak, bukan makanannya. Itu bukan kata firman Tuhan. Jangan kasih ikan, tapi kasihlah kail. Itu kata siapa? Tuhan nggak pernah ngajari begitu. Ya, nggak salah, tapi Tuhan nggak pernah ngajari gitu. Kita harus kasih mereka roti dan ikannya. Kasih mereka makan. Ya. Salah. Kalau Anda kasih kailnya, terus mereka bangkrut. Terus kita ngomel-ngomel kan, misu-misu kan. Dasar nggak tahu diuntung, udah dimodalin, bangkrut juga. Ngomel kita lah. Salah siapa? Ya salah kita. Ya, salahnya kita. Gitu ya. Salahnya kita, karena kitanya pamrih. Kitanya mau ngasih kail terus bangkrut terus. Lah dia nggak pinter dagang kok. Anda paksa kasih kail. Dia nggak pinter dagang. Orang itu kalau nggak pinter dagang, apalagi lapar, begitu terima uang, ya mereka buat bayar yang kurang-kurang dulu. Yang kurang-kurang dulu dibayari sama mereka dengan sendirinya. Percaya saya deh. Percaya saya. Saya udah sering pengen ngasih kail sampai saya mendapat firman Tuhan.
Tuhan nggak pernah ngajari ngasih kail. Kasih makan, biar mereka memikirkan sendiri bagaimana mereka akan bekerja. Karena orang itu punya dignity kok, punya harga diri kok. Dikasih makan terus mereka juga malu, mereka juga pengen kerja. Percaya saya, firman Tuhan nggak mungkin salah. Setelah kita kasih makan, mereka tenang, mereka mau kerja, mau apa, mereka itu mikir. Baru mereka berpikir sehat untuk bekerja. Kalau perutnya kenyang, kalau perutnya lapar, kerjanya ya demo. Kalau perutnya kenyang tadi, terima kasih saya bisa kasih makan anak-anak istri saya juga dengan makanan enak. Ya makan pagi sama makan siang ya makan singkong saja yang murah, makan malam sama ayam. Haleluya. Mereka kerja pun belum tentu bisa makan ayam. Biasanya beli ayam tiren. Ya, tapi hari ini mereka tiap hari kasih makan ayam. Tadi ya. Begitu ya. Itu yang diajarkan firman Tuhan. Makanya itu jawabannya apa? Cuman marturia diakonia, nggak ada cara lain. Melalui diakonia kita bisa bermarturia. Melalui marturia kita harus juga berdiakonia tadi ya, pelayanan meja. Itu ya.